wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat yang selalu mengikuti perjalanan dari Matomblok ya. Ini saya masih di rumah ya. Kami ini mempunyai permasalahan semakin rumit ya setelah 4 dari anak buahnya Ki Slamet ini sadar ya. Banyak sekali dari anak buahnya Ki Slamet ini yang menyalahkan daripada tim-tim Bang Rey. Terutama saya ya. Saya Matomblok ini dipersalahkan daripada si Mapompong, si Gimbol, dan Tyson, Supeng memberikan ancaman terhadap saya ini. Karena katanya seandainya saya waktu itu langsung memberikan pusakanya Ki Slamet itu kepada mereka, itu keadaan mungkin sudah nggak akan berlarut-larut seperti ini ya. Ki Slamet murka sekali ya dengan 4 anak buahnya ini yang tobat ya. Padahal ketobatnya anak buahnya ini dari hati mereka itu sendiri ya. Seperti Kriwil itu tobat dengan hati nuraninya sendiri, mendapat hidayah. Baik pun Ki Jamal ya, Jamal itu ya, dia tobat, dia ingin mengikuti jalannya Bang Rey. Seperti Eman juga dan saudara Marpel itu ya. Tapi Ki Slamet ini tidak terima, terutama anak-anak buahnya ini. Mungkin anak buahnya ini selalu disalahkan Ki Slamet ya, karena lantaran pusaka yang ada di saya. Mereka sekarang ini mengancam saya, tidak berani berhadapan langsung dengan Bang Rey. Mulai datang mengancam kami timnya Bang Rey ini ya. Bahkan Ki Slamet, si Gimbol yang jatuh. Hei, Tomblok. Nah ini kan. Aku datang menuntut balas denganmu. Gimbol, masuk ke tempat orang itu. Gimbol harusnya assalamualaikum dulu Gimbol. Tidak perlu. Aku tidak perlu mengucapkan itu denganmu. Duduklah dulu baik-baik Gimbol. Aku hanya minta pertanggungjawabanmu. Pertanggungjawaban apa lagi Gimbol yang dari saya harus saya pertanggungjawabkan? Waktu itu aku sudah pernah bilang denganmu, semua ini takkan terjadi bila kau serahkan itu pusaka itu baik-baik denganku. Semua telah terjadi. Anak buahku telah habis dan disadarkan oleh Rey bangsat itu. Pusaka itu kan memang milik guru kalian Gimbol. Bagaimana aku harus menyerahkan kepada kamu? Sementara nanti Ki Slamet menyalahkan lagi setelah aku serahkan kepada kamu. Itu kan dilema sendiri Gimbol. Ki Slamet sekarang sudah membabi buta. Sampai aku pun turun tangan untuk meneliti kalian semua. Karena pusaka itu tidak kunjung kembali dan menyadarkan anak-anak buah kami. Gimbol, pusaka itu aku nggak percaya sama kamu. Aku kasihkan sama kamu, kamu manfaatkan sendiri. Selamat malah ngamuk kepada kami dengan tim-timnya tadi karena menyerahkan kepada kamu. Kamu itu semuanya licik. Jadi mana yang mau dipercaya? Kan sudah aku bilang berapa kali dengan aku tidak ada niat buruk untuk mengambil pusaka itu. Aku hanya ingin mengambil pusaka itu dan kuserahkan kembali pada Ki Slamet. Tapi kau selalu menghalang-halangiku. Ucapan kamu itu Gimbol, di semua anak buah Ki Slamet itu tidak ada yang bisa dipercaya Gimbol. Besok berubah, hari ini iya besok berubah. Kamu Apa jaminan kamu tidak akan menguasai pusaka Ki Slamet itu? Saya minta apa jaminan kamu? Hah? Kau boleh ambil pusakaku bila aku melanggar dari ucapanku. Pusakamu ya jelas pusaka Ki Slamet lebih jelas kau akan menyerahkan pusakamu karena pusaka Ki Slamet lebih sakti dari pusakamu yang akan diserahkan. Kamu jangan memutar otak. Saya kira saya ini orang bodoh untuk menyerahkan langsung kepadamu Gimbol. Aku datang baik-baik. Pada waktu itu bila kau serahkan itu, takkan mungkin terjadi seperti ini. Aku juga sudah menyambut kamu baik-baik. Kamu sudah aku suruh masuk ke pusaka itu, ke tempat pusaka. Tapi kamu sendiri kan gak mampu mengambilnya Gimbol. Ya itu karena apa? Kau sudah bermanipulasi denganku. Kau minta ilmu dengan Rey itu, suruh memagari rumah ini. Karena begini Gimbol ya, Bang Rey sudah berpesan, jangan kasihkan pusaka Ki Slamet itu kepada anak buahnya. Karena Bang Rey tidak percaya dengan orang-orang seperti kamu. Anak buahnya Ki Slamet.
Semua anti-anti Islam. Sekarang kamu datang lagi untuk membalas dendam, mengatakan anak buah tidak terima dengan empat anak buah. Semua ini kekacauan telah terjadi karena ulahmu. Kau tidak mau memberikan pusaka kepadaku. Kamu memang licik, selalu menyalahkan kami, Gimbal. Jelas aku menyalahkan kalian semua. Bila mana kalian itu menyerahkan itu pusaka padaku, tak akan jadi seperti ini. Duduklah baik-baik dulu. Duduklah di rumahku baik-baik, Bol. Aku tidak akan pernah duduk. Kamu mau ngopi apa? Duduklah baik-baik. Aku hanya datang ke sini ingin menuntut balas dengan kalian semua. Bila perlu bisa kulenyapkan aku habisi Yang kalian harus semua. kamu tahu, Gimbal, kesalahan kami itu apa, Gimbal? Sadarnya mereka itu dengan hati mereka sendiri. Itu mereka sadar adalah cucian otak kalian. Kalian telah mencuci otaknya. Bagaimana kamu mencuci otak? Orang sadar harus kami cuci otak itu bagaimana, Gimbal? Harusnya kamu juga ikut sadar, Gimbal. Jangan kamu berkeliaran di hutan. Aku senang. Itu. Aku senang dengan kekuasaan di hutan. Bila aku sudah turun dengan kampung-kampung dan desa, itu berarti sudah tidak aman lagi. Kamu itu diperbudak sama Ki Slamet. Tidak ada perbudakan di Ki Slamet itu. Aku dengan Ki Slamet sangat dekat. Tidak ada Gunanya perbudakan. kamu ya. Kamu itu hidupnya ditinggalkan Ki Slamet di hutan. Setelah Slamet membutuhkan kamu, kamu disuruh keluar untuk mengacaukan. Kata Slamet mereka mengacaukan. Kamu datang. Kamu itu bagaimana? Bukan diperbudak, Gimbal. Aku tidak berani berbudak. Itu atas dasar mauku sendiri. Semua perintah Ki Slamet tetap kulaksanakan. Gimbal, kalau kamu ingin kesini, ingin baik-baik dan ingin ngobrol masalah ini, lebih baik kita duduk. Tetapi kalau kamu ingin membuat kekacauan di sini, lebih baik kamu pergi, Gimbal. Lantas kamu Jangan. Kesabaran manusia ada batasnya, Gimbal. silakan. Aku ingin menguji kesabaran manusia sebatas mana manusia itu bersabar. Kamu sudah menantang-nantang di rumah orang. Kamu sudah bukan sebagai manusia lagi, Gimbal. Kamu datang ke sini tanpa aku undang. Datang lagi kamu. Kamu menyatakan tidak terima dengan anak buah Ki Slamet yang sudah sadar. Kau Apa sesuai dengan saya? perjanjian kemarin. Aku akan datang lagi. Bila mana pusaka itu telah terjatuh dengan tangan Ray lagi. Aku akan datang menuntut balas denganmu. Ya pusaka itu sudah serahkan Bang Ray ke Ki Slamet. Kamu sendiri kan ada di situ. Senjata itu ada di situ. Itu senjata. Tidak ada apa-apanya. Ki Slamet sendiri bicara denganku. Bahwa Itulah. dia telah dibohongi. Sebenarnya Ki Slamet itu tidak terima dengan anak buahnya yang 4 orang ikut Ray. Itu jelas. Jangan dia memutarbalikkan fakta bahwa senjata itu nggak ada isinya segala macam. Mana mungkin Ray nggak mungkin ngambil godam dari senjata itu. Hah? Itu pusaka sudah kujaja. Sudah kami tes. Untuk menumpas semuanya. Tapi apa? Sebagian ilmu itu sudah tidak ada. Ya, Ternyata sudah diambil sama Ray saat itu. Ya mungkin jinnya nggak mau ikut lagi. Gimbal, jin setannya itu. Pantas Sama- saja anak buahku bisa disadarkan semua. Sudah, Gimbal, ku peringatkan ya. Kalau kamu bikin kacau di sini, mending kamu keluar dari rumahku. Aku tidak akan pernah keluar. Sudah lagi toblok. Lebih baik kau menyerah. Lebih baik kau menyerah. Kau ambil kembali pusaka itu dengan Ray. Lalu kau berikan padaku. Aku hanya membutuhkan itu kembali. Berarti kamu belum tahu bahwa senjata itu dikasihkan ke Slamet, Gimbal. Senjata itu udah diselamat. Masalah godamnya udah nggak ada lagi. Memang itu senjata itu memang sudah diberikan ke Ki Slamet. Tapi aku sudah bilang dengan Ki Slamet bahwa pusaka itu tidak ada ampuhnya lagi. Nah, inilah kebodohannya kalian itu ya. Kalian itu dibodoh-bodohi sama Ki Slamet. Ki Slamet itu sebenarnya bukan masalah pusaka itu. Ki Slamet itu dendam dengan anak buahnya 4 yang sudah taubatkan Bang Ray. Itu kamu harus tahu, Gimbal. Kamu suruh turun gunung ke sini hanya untuk mengacaukan. Ki Slamet itu licik, memperuncing permusuhan antara Ray dengan Slamet. Itulah pungkal dari gentingnya masalah ini. Sudah aku bilang, bila mana kau menyerahkan itu, tak akan segenting ini masalahnya. Sampai aku keluar dari pergununganku. Sampai aku bangkit dari pertapaanku. Di mana kala Ki Slamet memanggilku. Gimbal. Kasayangilah diri kamu, Gimbal, untuk jangan lagi memusuhi Bang Ray. Kalau aku sarankan kau ikutlah Bang Ray, bantulah kami
untuk memerangi selamat Dajjal itu Gimbol. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah sadar. Sudah berapa kali ku bilang, dengan kau dan Ray, aku tidak akan pernah sadar sampai kapanpun. Sampai aku bisa menguasai dunia ini. Buanglah ilmu-ilmu sesat itu. Ilmu-ilmu sesat di setan itu. Ilmu-ilmu setan itu. Manfaatkanlah ilmumu sebelum terlambat. Ikutlah Bang Ray. Ikutlah ke jalan yang terbaik Gimbol. Kau lihatlah anak buahmu, anak didikanmu sendiri sudah terbuka hatinya untuk ikut Bang Ray. Itu karena apa? Anak buahku itu pada lemah. Otaknya mudah dirayu. Gimbol, kamu harus tahu Gimbol. Kami ini Gimbol sama seperti kamu, bukanlah orang baik-baik dulu Gimbol. Tapi di tempat Bang Ray kami mempunyai ketenangan Gimbol. Kau pun pernah menjadi jahat, Tonggo. Kau ingat atas dasar Aku jahatmu. mengakuinya Gimbol. Sudah aku kata aku ini bukan orang baik-baik. Aku ingin berbuat baik setelah aku ikut Bang Ray. Menata kehidupanku kembali yang baru. Kau tuh harus begitulah. Ikutlah menata kehidupan yang baru. Tinggalkanlah hutan belantara itu Gimbol. Berteman dengan jin-jin dan setan-setan itu. Itulah. Semua itu jin dan setan itu bisa berkomunikasi denganku. Bisa membantuku. Mereka mengajarkanku supaya aku bisa menguasai dunia ini dengan ilmu-ilmu mereka dan memberikan pusaka-pusaka mereka kepada diriku. Itu yang membuat kamu bangga. Ya. Berteman dengan jin dan setan. Setelah itu kamu membantu selamat untuk membuat kacau alam ini. Itulah diriku. Aku yang membuat kekacauan di dunia ini. Aku ingatkan sekali lagi kepada kamu Ibu ya. Ku ingatkan sebelum kamu menyesal ya. Ikutlah kepada Bang Ray. Tinggalkanlah tempat-tempat jin dan selamat. Tinggallah di padepokan Bang Ray. Tak perlu kau kajari aku. Aku tidak butuh nasihatmu. Yang kubutuhkan hanya pusaka itu kembali padaku. Segeralah kau ambil dengan Bang Ray. Kalau kamu tidak ada perlu lagi, keluarlah kau dari rumahku. Aku tidak akan tidak keluar. bisa bicara dengan kamu. Aku tidak akan keluar sampai aku mendapatkan pusaka itu kembali. Berapa kali harus kukatakan Gimbol? Senjata itu sudah diselamat. Diselamat, senjata itu sudah diselamat. Masalah godamnya ada atau tidak, jangan tanyakan kepada aku. Berarti kau ingin bermain-main denganku, Tomblo. Aku tidak pernah bermain-main Gimbol. Tidak pernah. Aku ini setelah sadar tidak pernah akan mempermainkan orang Gimbol ya. Aku telah merasakan ada sesuatu pusaka di daerah sini. Itu pusaka Gimbol. Itu tidak pernah kubawa kemana-mana. Karena aku tidak ingin pusaka itu mengikutiku. Yang harus mengikuti aku hanya minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala Gimbol. Jangan ku sebut itu di depanku. Aku tidak membutuhkan itu. Yang kubutuhkan adalah pusaka dirimu. Gimbol, kita ini Gimbol sekalipun kamu musuh, aku tetap menganggap kau sebagai saudaraku Gimbol. Karena kau sebagai manusia, aku pun sebagai manusia. Kita semuanya sama-sama makhluk Gimbol. Makhluk kita ini. Jangan tertawa aku belum Kalau memang kau menganggapku saudara, berikanlah itu pusaka itu padaku. pusaka itu udah diselamat. Pusaka apalagi yang akan kau ambil di sini? Hah? Semua energi dari pusaka itu sudah hilang dan lenyap. Kau ini memang manusia yang tidak tahu diuntung Ibu. Kalau kau memang tidak ada kepentingan di sini, pergilah kau dari rumahku. Aku sampai kapanpun tidak akan pergi. Keluar lagi mau dari rumahku. Gimbol. Tidak akan keluar. Manusia ini punya kesabaran Gimbol. Kesabaran itu ada batasnya Gimbol. Ya. Sudah aku bilang berapa kali denganmu. Aku ingin mengetes dan menguji berapa hebat kesabaran manusia itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sudah, Bagaimana menghadapi aku manusia merasakan seperti ini? ada pusaka lagi, yaitu pusaka kau. Pusaka itu Gimbol akan kukeluarkan nanti atas perintah Bang Ray. Aku tidak akan pernah menggunakan pusaka itu. Aku hanya percaya kepada Yang Maha Kuasa yang melindungiku. Kau itu hanya sebagai seorang pengecut yang balik di belakangnya Ray Bangsat. Kalau kamu tidak ada keperluan lagi, kau keluar dari rumahku. Keluar Keluar kalau dari rumahku. aku tidak mau keluar. Kenapa? Apa yang mau kau lakukan? Aku tidak akan keluar sebelum aku mendapatkan pusaka itu. Lebih baik kau menyerah saja, Tomblo. Berikan pusaka itu padaku. Allah. Gimbol. Lebih baik kau serahkan saja pusaka itu padaku.
Pusaka apa yang kau butuhkan dariku? Apa yang ada kau? Katanya kau orang sakti. Aku merasakan pusaka ini. Satu buah pusaka bertanduk. Kau tak usah melihat. Kalau engkau melihat, itu akan menjadi sebenarnya Gimbul. Itu menjadi akhir hidupmu. Energinya sangat tinggi. Ya mungkin senjata itu masih punya orang jahat. Aku akan serahkan senjata itu apabila memang kau perlu. Tapi kau ikut Rey. Sampai Ikut kapan aku kami. tidak akan ikut Rey. Dan tidak akan ikut kalian semua. Jangan-jangan pusaka itu memang pusaka dari nenek moyangmu ya. Dari jin yang mengikuti kamu. Ya. Dari jin piaraan kamu yang menginginkan senjata itu. Bukan dari hati kamu. Kamu ingin menambah kekuatan nih, Buna. Ingat Kau tahu. Ingat nih, Bun. Jin-jin seperti itu janganlah kau temani, jangan kau piara. Untuk apa kau memelihara jin itu? Manusia ini di dunia ini, Gibol, butuhnya hanya ibadah. Makan dan ibadah. Rezeki itu, Gibol. Baiklah. Aku akan kembali. Kau bawa pusakamu. Kutantang kau di tempat pertapaanku. Kau datanglah ke hutan belantara itu. Tapi kamu jangan menyesal bila aku melakukan senjataku. Seberapa hebat pusakamu, belum tentu bisa mengalahkan pusakaku. Pergilah kau dari sini, Gibol. Pergi kau dari sini. Tunggu, aku akan datang kembali sampai kutantang kau bertemu Mana di anak pertapaanku. Anak buahmu yang... Tidak perlu anak buahku yang turun tangan. Cukup aku yang turun tangan menghabiskan. Pergi, Gibol. Pergi kau, Gibol. Tunggu, Pergi kau dari rumah ini. tunggu pembalasan. Jangan kau datang-datangi lagi ke rumahku ini ya. Manusia dajal kau. Menanggung ketenangan saja. Ini kawan-kawan ya. Ki Slamet ini mengirimkan orang-orangnya. Ya, memutarbalikkan fakta. Mengatakan kepada tim bahwa senjata belum dikembalikan. Padahal bukan itu, bukan tujuannya. Si Slamet ini tidak terima dengan 4 anak buahnya yang tobat. Mengirimkan. Dan kami tim ini tetap harus waspada ya. Tetap harus waspada dengan kelakuan anak buah Slamet ini. Ya kawan-kawan ya. Karena saya harus melaporkan ini kepada di Padepokan Balai Hasan Bang Le. Masalahnya sudah semakin rumit ya. Satu persatu dari anak buah mereka Ki Slamet ini si Gibul sudah datang. Belum tentu lagi nanti si Ompong, Tisen dan Supeng sudah pasti akan mengancam-ancam kami di sini. Ya. Ya. Untuk sementara saya akhiri karena saya akan ke Padepokan ya. Saya tetap memberikan nasihatnya, tetap tegakkan sholatnya, tetap selalu bersalawat ya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama ya. Karena saya buru-buru ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.